البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Seperti yang dimintakan, dan ini ide yang sangat bagus dari Ustadz Abu Ahmad untuk kita belajar usul fikih, dan kita memilih kitab yang paling ringan insya Allah di dalam tingkatan pembahasan ini, yaitu Usul min Ilmil Usul punya Imam Ibnu Utsaimin. Dan jazakallahu khairan Ustadz Abu Ahmad yang mencetakkan buku ini. Insya Allah nanti yang kurang kita akan cetakkan juga untuk melengkapi agar semuanya memegang buku. Karena memang ini termasuk ilmu yang sangat inti di dalam memahami syariat. Banyak orang merasa ini ilmu yang berat, padahal insya Allah dia tidak berat, bahkan dia akan menyenangkan dan menggembirakan. Nanti akan diketahui dengan apa? Di sela-sela pembahasannya dan contoh-contoh yang diberikan dan penguraiannya. Yang penting apa? Memang kita belajar kepada orang yang memahami, dan semoga Allah menjadikan kita semuanya paham, pengajar dan yang mengajar paham. Adapun kalau yang mengajar sendiri belum mulim istilahnya, yaitu apa? Belum betul-betul menguasai pembahasan ini, memang boleh jadi dia akan membuat ilmu ini jadi tampak susah, padahal ini ilmu yang bagus dan senang, insya Allah. Tayyib, kita mulai saja masuk ke muka surat yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul mu'allif, kata pengantar atau pembukaan dari si penulis, yaitu Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Insyaallah ini enggak perlu diterjemahkan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima, amma ba'd. Fahadihi risalatun mukhtasarah, maka ini adalah risalah yang ringkas, yang singkat, fi usulil fiqih, di dalam dasar-dasar fikih. Kata benaha ala wifqil manhajil muqarrar lisanatis salisatis sanawiyah fil ma'ahidil ilmiyah. Kami tulis dia sesuai dengan manhaj, yaitu rute atau pola muqarrar yang ditetapkan, yaitu silabus pada tahun ketiga dari sekolah madrasah sanawiyah di ma'had ilmiyah. Alhamdulillah sampai ke kita, walaupun kita tidak harus ikut apa ma'had ilmiyah yang di sana. Samainaha al-usula min ilmil usul. Kami namakan ini sebagai apa? Al-usul min ilmil usul. As'alullaha an yaj'ala amalana khalisan lillah. Kita mohon kepada Allah agar menjadikan amalan kita ini ikhlas lillah, nafi'an li ibadillah, bermanfaat untuk para hamba Allah. Innahu qaribum mujib. Sesungguhnya dia itu maha dekat lagi maha mengabulkan doa. Kata bahul mu'allif. Qal usulul fiqih. Ta'rifu, definisinya. Usulul fiqih yu'arrafu bi'tibarain. Usul fiqih itu didefinisikan dengan dua sudut pandang. Al-awwal bi'tibari mufradaih. Yang pertama dengan sudut pandang dua kata dia, mufrad, yaitu katanya usul dan fikih. Ai bi'tibari kalimati usul wa kalimati fikih, yaitu dengan sudut pandang kata-kata usul dan kata fikih. Baik, sekarang diperinci. Ini dalam ilmu balaghah istilahnya apa? Al-laf wan nasr. Setelah menyebutkan secara mujmal, sekarang melakukan secara mufassal, terperinci. Fal usul, fa-nya fa tafsiliyah. Sekarang perincian. Maka yang namanya usul jam'u asl, jamak dari asal, dasar atau prinsip, atau kalau orang Indonesia bilang pokok, yaitu akarnya. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh. Yang namanya dasar adalah sesuatu yang mana yang lain itu dibangun di atas dia. Dan ini adalah definisi dari jumhur. Jumhur mengatakan yang namanya aslun adalah ma yubna alaihi ghairuh, sesuatu yang mana yang lain itu dibangun di atas dia.
Wa min dzalika aslul jidar. Di antara penggunaannya adalah istilah aslul jidar, yaitu apa? Dasar dari dinding. Wa huwa asasuh, yaitu apa? Asasnya. Dasar sama ya, pondasinya. Kenapa? Konkretnya semacam itu. Penggunaan yang lain aslus syajarah, dasar dari pokok yaitu akar dia. Alladzi yatafarra'u minhu aghsanuha, yang mana bercabanglah dari dia cabang-cabang atau aghsan, cabang atau ranting-rantingnya itu, dahan-dahannya. Tayyib. Cuma definisi dari jumhur ini ada sedikit kritikan. Kenapa? Karena dalam istilah Arab yaitu apa? Al-walid aslul aulad. Yang namanya orang tua adalah asal dari anak. Apakah kita katakan al-walid adalah mayubna alaihil aulad? Orang tua adalah sesuatu yang mana anak itu dibangun di atasnya. Ini apa itu? Ghairu mustaqim kalimatnya. Bagaimana anak itu dibangun di atas orang tua? Ini tidak sesuai. Makanya sejumlah usuliyun mendatangkan definisi yang lain, yaitu apa? Al-aslu ma yutafarra' alaihi ghairuh. Yang namanya asal adalah sesuatu yang bercabang darinya sesuatu yang lain. Sementara apa? Jelas anak itu adalah cabang dari orang tua, percabangan dari orang tua. Tayyib. Tapi apa? Kedua definisi ini sama-sama betul dan sama-sama kita pahami apa maksudnya. Tayyib. Dan dua definisi ini telah disebutkan oleh Imam Ibnu Najjar Al-Futuhi rahimahullahu ta'ala di dalam Al-Kauqibul Munir. Tayyib. Intinya dua-duanya sama. Asal yaitu mayu bena alaihi ghairuh atau mayuf tafarra alaihi ghairuh, seperti yang diisyaratkan oleh Syekh Utsaimin ketika membahas masalah syajarah tadi. Ma yatafarra, tayyib. Ma yatafarra minhu aghsanuh. Karena intinya sama aja. Tayyib. Di antara penggunaannya dalam Quran, qala Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah membuat permisalan? Daraba artinya adalah ja'ala, membuat suatu permisalan berupa apa? Kalimatan thayyibah, atau permisalan untuk kata yang baik, ucapan yang baik. Dimisalkan dengan apa? Kasyajaratin thayyibah, bagaikan pokok yang bagus. Asluha sabitu wa far'uha fis sama, yang mana asalnya atau akarnya itu kokoh, kukuh, dan cabang-cabangnya itu tinggi menjulang ke atas. Sama nggak harus ke langit tapi ke atas. Sama artinya ulu. Tayyib. Lalu apa yang diinginkan dari ayat ini? Yaitu apa? Ada aslun yang mana yatafarra alaihi ghairuh, yaitu cabang-cabangnya. Jadi sebenarnya dua contoh yang disebutkan Syekh Utsaimin ini sudah mewakili definisi kedua. Yang namanya aslun adalah ma yatafarra alaihi ghairuh. Jadi sama saja, ada dua definisi yang boleh kita pakai di sini. Inti dari asal adalah apa? Dasar. Atau apa? Atau punca atau asal dari percabangan. Tayyib. Yang kedua, wal fiqih lughatan al-fahm. Fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman. Tayyib. Ini menurut jumhur. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Ta'ala, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan uraikanlah ikatan yang ada di lisan saya. Karena Nabi Musa memang apa? Mengalami sedikit kekurangan dalam masalah lisan, sampai diejek oleh Fir'aun mengatakan, am ana khairun am hadzal ladzi huwa mahinu wa la yakadu yubin. Apakah aku yang lebih baik ataukah orang ini yang dia itu hina dan hampir-hampir tidak mampu menjelaskan? Jelas Nabi Musa mampu menjelaskan. Cuma apa? Beliau tidak sefasih abang beliau yaitu Nabi Harun. Makanya Nabi Musa begitu dipilih oleh Allah sebagai rasul, beliau mengatakan bahwa arsil ila Harun, juga apa? Utuskan Jibril kepada Harun untuk mengangkat dia sebagai apa? Sebagai rasul juga. Waj'al li waziran min ahli Haruna akhi. Dan jadikan adanya wazir, yaitu pembantu dari keluarga saya, yaitu Harun saudara saya, untuk apa? Membantu menerangkan, sehingga tidak ada
Tidak ada hujah lagi bagi Fir'aun dan seluruh orang yang mendengar dakwah untuk mengatakan, oh kami nggak paham. Enggak, sekarang mereka sudah paham. Mungkin dari Musa atau mungkin dari Harun. Maka di sini Nabi Musa berdoa, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan uraikanlah atau lepaskanlah belenggu atau ikatan dari lisan saya agar mereka memahami ucapan saya. Yafqahu qawli, yaitu memahami ucapan saya. Walaupun definisi ini dikritik oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan fikih itu tidak sama dengan faham secara 100%. Tapi apa? Al-fiqih adalah al-fahmul khas, pemahaman yang khusus. Tapi makanya kalau seseorang dipanggil lalu disuruh apa? Tidak langsung dikatakan dia itu apa itu faqih, tapi apa? Sekedar fahim, orang yang paham. Karena fikih ini sesuatu yang nilainya sangat khusus. Tapi nggak apa-apa, intinya adalah pemahaman. Apakah pemahaman secara umum ataukah pemahaman secara khusus? Walaupun ucapan Ibnul Qayyim di dalam I'lamul Muwaqqi'in ini lebih tepat. Definisi fikih adalah apa? Fahmu muradil mutakallim min kalamih. Ucapan yaitu memahami apa yang diinginkan oleh si mutakallim, bukan dari yang lain-lain, tapi memang dari ucapan dia. Ini baru fikih yang benar. Berapa banyak orang yang memahami ajaran seorang ustadz atau seorang cikgu atau seorang syekh bukan dari ucapan syekh, tapi dari bantuan orang lain. Maka pahamnya dia tidak dikatakan dia orang faqih, karena dia masih dibantu dari faktor yang lain-lain. Tapi yang namanya faqih adalah paham langsung dari ucapan yang dia dengar atau dari buku yang dia baca, itu baru faqih. Tayyib. Jadi apa? Fikih ini lebih mendalam dan lebih kuat dari semata-mata faham. Tayyib. Ini baru definisi secara bahasa, tapi insya Allah nggak berat ya, sekedar apa? Tambahan sedikit-sedikit. Kita tidak menyebutkan khilaf yang panjang-panjang. Wastilahan. Sekarang secara istilah. Apa makna dari fikih? Kita nggak mengatakan usul fikih, baru fikih. Karena beliau mengajarkan sedikit-sedikit di sini, tidak perlu tergesa-gesa. Kita harus memahami dulu gambaran dari apa yang akan kita pelajari. Tayyib, sebelum kita memahami gambaran usul fikih, kita pahami dulu fikih. Apa itu fikih? Istilahan, secara istilah, ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah bi'adillatiha tafsiliyah. Yaitu yang namanya fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang bersifat praktikal. Bersifat apa? Pengamalan. Dengan dalil-dalilnya yang bersifat perincian. Jadi tidak masuk dalam masalah fikih apa itu? Masalah akidah. Tidak masuk dalam fikih adalah bagaimana manhaj kita terhadap waliul amr. Bukan, ini bukan pembahasan fikih. Pembahasan fikih adalah contohnya bagaimana cara wudhu yang betul, bagaimana cara tayamum yang betul, itulah fikih. Tayyib, secara perincian. Cuma nanti kita bukan membahas itu, kita membahas usulnya, dasar-dasarnya. Adapun fikihnya alhamdulillah kita pelajari lewat apa? Lewat kitabnya Syekh Al-Bassam, yaitu Syarah Umdatul Ahkam ini. Tayyib. Umdatul Ahkamnya kita baca di waktu yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin.